Assalamualaikum semua, kembali lagi di WSMR Bersandar, bersuara untuk pendengar. Jadi kita akan membahas lagi seputar dunia kesehatan yang tentunya akan sangat inspiratif dan juga informatif. Nah, di episode kali ini kita mendapatkan sebuah kehormatan karena di sini kita akan ditemani oleh Dr. Hair Elnisa yang merupakan anggota Purna ke-14. Sebelumnya dokter boleh perkenalkan terlebih dahulu. Halo semua, aku El dari Divisi Humas dulunya. Terima kasih WSMR sudah mengundang. Halo dokter. Wah keren banget ya teman-teman dokter El ini. Jadi karena kita udah kedatangan dokter El, sayang banget ya kalau nggak ngebahas tentang isu dan juga penanganan kegawat daruratan mata. Jadi sekarang ini dokter, dari isu kesehatan umum, topik tentang mata itu termasuk topik yang jarang dibahas ya dok. Betul. Apalagi dalam hal kegawat daruratannya. Nah jadi sekarang kita mau menggali lebih dalam tentang kegawat daruratan mata dan penanganannya dokter. Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan yang pertama ya dok. Boleh. Oke, untuk pertanyaan yang pertamanya, apa saja sih dok jenis kegawat daruratan pada mata yang paling sering ditemukan di lingkungan sehari-hari dokter? Oke, sip. Makasih Nisa ya? Ya dok. Oke. Jadi untuk jenis-jenis kegawat daruratan mata, mungkin sebelumnya aku sedikit intro dulu ya tentang mata itu sendiri. Nanti teman-teman dari penonton dari USMR Bersandar juga yang anak FK, kalau kalian koas nanti bakal ketemu dengan stase mata dan juga bakal bertemu dengan stase IKK atau Community Medicine. Nah di situ kalian bakal menemukan banyak kasus kegawat daruratan mata dan nanti kalian yang bakal menangani sebagai calon dokter umum. Nah, sebelum kita masuk ke gawat daruratannya, alangkah baiknya kita tahu dulu nih organ mata seperti apa. Jadi mata itu kerennya adalah dia tuh punya sistem pelindung yang sebenarnya sudah sangat lengkap dan baik, mulai dari rongganya sampai ke palpebranya atau kelopak matanya sampai juga ke refleks berkedipnya. Kau pernah nggak sih kalau misalnya lagi kemasukan sesuatu mata itu ngedip sendiri? Jadi bukan kamu yang secara sadar mau berkedip, tapi matanya emang berkedip sendiri. Itu sebagai pertahanan atau perlindungan dia terhadap benda-benda asing atau benda-benda dari luar. Nah, tapi terkadang trauma pada mata tetap terjadi. Nah, ini yang bakal kita bahas lebih lanjut mungkin ya di kegawat daruratan mata. Selain trauma dari luar, sebenarnya kegawat daruratan mata juga bisa terjadi dari dalam. Maksudnya ada penyakit atau penyebab sistemik. Misalkan dia tekanan intraokularnya meningkat, atau misalkan dia emang punya riwayat penyakit lain yang resikonya itu komplikasi ke mata, itu juga bisa menjadi kegawat daruratan. Seperti itu. Oke baik dokter, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya dok. Boleh. Jadi apa saja sih dok penyebab dari kegawat daruratan mata itu sendiri? Oke, mungkin di sini biar lebih awam juga ya, penontonnya juga bisa lebih gampang memahami. Yang paling sering terjadi dan mungkin bakal aku bahas lebih lanjut itu kegawat daruratan yang tipe trauma. Nah, trauma itu secara definitif adalah perlukaan atau cedera pada suatu organ. Nah, di sini kita lagi ngomongin mata kan. Nah, ntar trauma sendiri bakal dibagi-bagi jenis-jenisnya. Ada trauma tumpul, ada trauma tajam, ada trauma yang dari zat kimia, ada trauma termis atau karena suhu. Jadi misalkan dia di tempat yang panas banget atau dia di tempat yang dingin banget. Dan yang terakhir ada juga trauma radiasi. Seperti itu. Nah, itu jenis-jenis dari bentuk trauma pada mata yang bisa terjadi dan mengakibatkan kegawat daruratan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi juga, aku mau menyamakan persepsi juga nih sama Nisa dan penonton juga nanti. Kegawat daruratan di situ artinya apa? Setiap organ kegawat daruratannya tuh beda. Kalau misalnya mata, fungsi mata yang paling gampang kamu ingat tuh apa? Betul, untuk melihat kan. Sehingga kalau misalnya kita ngomongin kegawat daruratan mata, itu problemnya adalah orangnya mendadak gak bisa melihat atau dia penglihatannya menurun sampai bisa juga kebutaan, dia samsek gak bisa melihat kayak gitu. Nah, caranya gimana biar kondisi mata tersebut tidak semakin parah sehingga yang awalnya dia nggak bisa melihat atau penglihatannya menurun nggak semakin parah menjadi buta permanen. Itu yang kita pengen pelajari hari ini. Mungkin lanjut dulu kali ya ke pertanyaan berikutnya. Oke baik dokter, izin untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya.
selanjutnya, tadi kan sudah sempat menyinggung tentang kebutaan ya dok. Tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, apa sih dok apakah cedera mata itu bisa menyebabkan kehilangan penglihatan permanen dok? Oke. Ini juga pertanyaan yang sering ditanya pada pasien-pasien yang datang ke puskesmas ya. Tadi kan aku udah sempat singgung, nanti kalian juga selama pendidikan kedokteran bakal ketemu di stase matanya sendiri atau di stase IKK. Kalian tanganin kasus-kasus di puskesmas atau di klinik, itu sering banget pasien datang dia setelah udah kejedot sesuatu atau ada bola kena ke matanya, terus ntar dia nanya, oh ini akibat dari trauma ini aku bakal buta permanen gak ya dok? Nah itu sebenarnya jawabannya tergantung apa yang rusak pada mata tersebut. Jadi kalau misalnya kita belajar di kuliah, itu kan mata tersusun dari berbagai lapisan ya, mulai dari lensanya, korneanya, mungkin irisnya, mungkin dari badan vitreusnya, pokoknya banyak banget, kompleks di dalam suatu organ kecil itu. Nah, gimana kita menentukan dia bisa buta permanen atau enggak? Ya kita lihat lagi bagian mana sih yang rusak pada saat kena trauma tersebut. Terus apakah cederanya ini bisa kita perbaiki atau tidak? Kalau misalnya dia copot, benar-benar copot, ya nggak bisa lagi kita perbaiki, kecuali mungkin ada operasi khususnya seperti itu. Jadi lagi-lagi itu case by case sih. Oke dokter, boleh lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dok? Boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih dok yang dapat memicu atau memperburuk dari kondisi kegawat daruratan pada matanya? Oke, ini juga sering terjadi nih di puskesmas, orangnya misalkan abis kena zat kimia di matanya atau setelah kecipratan sesuatu lah pokoknya. Tapi sebelum dia ke puskesmas, dia baca Google dulu gimana caranya menangani kegawat daruratan mata. Terus ada nih di Google, siram pakai air sirih atau dikasih air asin atau pokoknya intinya dikasih air macam-macam lah, tapi bukan air yang kayak NaCl tuh bukan. Jadi intinya mereka mencoba mengobati sendiri yang akhirnya memperparah kondisi awalnya yang seharusnya kita cuma tinggal bersihin dan mungkin kasih obat, tapi karena dia ngasih cairan-cairan lain, maka dia malah harus dioperasi kayak gitu. Itu sih yang memperparah. Satu, karena mereka malah membersihkan dengan cairan yang salah. Kedua, nggak langsung ke dokter mata, jadi mereka tunda-tunda dulu baru mereka dirujuk ke dokter mata kayak gitu sih. Jadi alangkah baiknya kita langsung datang ke dokter mata aja. Betul, dan jangan lakukan manuver-manuver atau manipulasi pada mata yang cedera. Jadi misalkan ada nih orang-orang yang kayak dibabat, tau gak sih? Jadi kayak misalkan dia abis kena bola nih matanya, terus benjol, terus dia ngerasa oh biar dia nggak makin gede, nggak makin benjol, diputer-puter pakai lilit apa gitu. Nah itu kan memberikan tekanan ya pada matanya. Belum tentu setiap kondisi itu butuh ditekan. Memang benar, kadang kalau misalnya kita bengkak, kita lilit kan. Tapi pada mata, karena dia sensitif dan isinya tuh cairan rata-rata, jadi nggak boleh asal kita tekan. Sebaiknya pas ke dokter tuh ya udah begitu aja, langsung aja ke dokter kayak gitu. Oke, makasih dokter. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Jadi bagaimana sih dok caranya untuk mencegah cedera atau kondisi yang dapat menyebabkan kegawat daruratan pada mata? Oke, tadi kan kita udah bahas kegawat daruratan mata tuh jenis-jenisnya apa aja, terus ada perbedaannya, apa resiko dia kena ke bagian mana matanya. Cara pencegahannya adalah ya kita harus tahu kapan kita harus menggunakan pelindung tambahan. Tadi kan kita udah ngomong juga bahwa mata sebenarnya sebagai organ dia udah banyak nih sistem-sistem perlindungannya. Tapi kalau emang kita punya feeling bakal ada risk kena cedera nih, misalkan lagi main bola atau main basket atau intinya lagi di tempat yang gampang banget terkena cedera di mata, maka sebaiknya kita pakai pelindung mata, entah itu goggles atau sekarang tuh kalau misalnya cowok main bola tuh suka pakai kacamata itu, tau gak sih? Yang kayak kacamata renang, tapi bukan kacamata renang, dia kayak kacamata minus tapi kayak kacamata renang. Nah kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu salah satu cara pencegahan dia biar nggak kena trauma seperti itu. Sama mungkin pencegahan lainnya adalah jangan memasukkan benda-benda asing yang seharusnya tidak masuk ke dalam mata, ya dimasukin ke dalam mata. Atau misalkan kalau misalnya emang orangnya itu pakai kontak lens, ya berarti harus dijaga higienitasnya seperti itu. Baik dokter, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya dok. Ya boleh. Terakhir. Jadi bagaimana sih dok langkah penanganan awal pada kondisi kegawat daruratan mata ini? Oke,
ini berarti sebagai orang awam ya, kita pura-puranya. Jadi kalau misalnya kita nih di jalan, terus habis itu ada orang yang kena sesuatu di matanya, kita sebagai orang yang belajar nih, kita harus ngingetin ke orangnya. Satu, jangan dikucek, jangan ditekan, dan jangan memasukkan benda-benda lain atau cairan-cairan lain dengan tujuan membersihkan. Jadi udah biarin aja, kecuali emang di lingkungan tersebut ada NaCl. Kalau NaCl kan dia normal salin ya, boleh kita masukin untuk ngebersihin aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, udah langsung aja bawa ke IGD. Nanti dari IGD dia bakal dirujuk ke SPM atau spesialis mata. Jadi sebenarnya penanganan awal mata itu nggak banyak, nggak kayak orang yang fraktur terus kita bidai, atau misalkan orang yang mimisan terus kita kasih tampon hidung, nggak kayak gitu. Karena mata itu sangat sensitif, jadi mending langsung dibawa ke ahlinya aja, kayak gitu. Apalagi kalau dikucek terus tangannya dalam keadaan Betul, iya. Apalagi kalau misalnya dikucek dan ternyata dia ada laserasi di korneanya, nanti laserasinya makin gede lagi. Itu yang kayak awalnya kita niatnya membantu, malah memperparah kondisi pasien. Kan prinsip kita di sini do no harm kan. Jadi sebisanya kalau misalnya emang nggak bisa membantu, ya mending bawa ke ahlinya aja. Baik dokter, terima kasih banyak. Kayaknya udah cukup banyak ya dok yang tadi kita bahas terkait dengan isu dan penanganan kegawat daruratan mata ini. Semoga teman-teman di sini juga bisa mengerti tentang apa yang sedang kita bahas tadi. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan ke sesi Q&A ya dok. Boleh. Mungkin apakah di sini ada yang ingin bertanya? Boleh Kak Haikal? Oke, assalamualaikum dokter. Dokter El, perkenalkan saya Haikal. Izin bertanya dok, kebetulan saya kan baru-baru ini habis lasik, lasik mata ngilangin minus. Nah itu sebenarnya kalau sehabis lasik itu apakah kita benar-benar ngilangin minus di mata itu 100% atau dia bisa kembali lagi minusnya? Oke. Nah terus pertanyaan kedua, dijawab aja dulu. Langsung dijawab aja. Oke. Makasih Haikal untuk pertanyaannya. Jadi untuk operasi lasik itu kan sebenarnya kita mengikis ya. Ada lapisan mata yang kita kikis agar dia cahayanya itu jatuhnya pas di retina. Kan kalau misalnya miopia atau hipermetropia itu kan dia karena nggak pas sesuai titik kan, entah dia di depannya atau di belakangnya jatuhnya. Ketika kita kikis untuk dilakukan operasi lasik ini, kita mengatur kembali agar dia pas di titiknya itu. Nah, apakah dia akan menghilangkan minus 100%? Itu case by case. Case by case maksudnya pasien A, B, C, D akan berbeda-beda. Walaupun mereka operasinya lasik juga dan mereka operasinya di dokter yang sama juga dengan alat yang sama juga, organnya sama juga, tapi pada setiap orang nanti keakurasiannya tuh akan berbeda seperti itu. Kalau dari kamu sendiri gimana? Waktu itu sih dokternya bilang kalau gak semua orang tuh bisa dilasik, jadi tergantung ketebalan korneanya. Betul. Katanya. Nah, alhamdulillahnya kornea saya termasuk tebal ukurannya. Nah, kenapa sih dok kalau orang dengan kornea yang tipis itu dia nggak boleh dilasik? Emang lasik itu masuknya kayak dia ngikis di bagian mana? Apakah kena kornea atau enggak gitu? Iya, karena ada bagian kornea yang nanti terkikis juga. Jadi kalau misalnya kau bayangin aja di bagian organ kamu yang udah tipis terus kamu kikis, makin tipis, ya kan? Nah makanya itu ada kayak nanti standar-standarnya, kayak minimal ketebalan korneanya segini. Terus habis itu ada juga kayak beberapa tempat lasik ada yang kayak kalau kamu pakai softland itu ada minimal waktu kamu nggak pakai softland. Jadi misalkan kamu rutin pakai softland, sebelum lasik biasanya kayak sebulan 2 bulan nih itu nggak boleh pakai softline dulu. Untuk apa? Untuk menjaga permukaan dari korneanya kayak gitu. Tapi ada juga klinik-klinik yang nggak pakai itu. Mungkin itu kalau misalnya alatnya berbeda atau mungkin setelah diperiksa dia walaupun sering pakai softline korneanya masih bagus seperti itu. Jadi case by case. Iya. Soalnya alhamdulillahnya sih kornea saya waktu itu tebal. Berarti emang di kikisnya di bagian korneanya dekat situ ya. Terus kan di anestesi dulu kan? Iya. Kamu nggak ngerasa sakit kan? Iya. Alhamdulillahnya. Tapi itu minusnya masih bisa balik lagi dok kalau? Bisa. Oh bisa. Yes, bisa. Karena kan yang namanya gangguan refraksi itu tuh bisa karena degenerasi atau bisa juga karena emang kebiasaan kamu aja. Jadi emang matanya yang lelah menyesuaikan dengan kegiatan kamu. Pernah dengar nggak kalau misalnya ada anak kecil sering main HP di tempat yang gelap atau kamu suka baca buku sambil tiduran, itu bakal meningkatkan resiko kamu minus.
kayak gitu. Itu ya karena kamu membuat mata kamu tuh tegang terus atau capek terus untuk melihat sesuatu yang kecil di tempat yang gelap kayak gitu. Nah itu makanya bisa terjadi lagi setelah lasik, kamu begitukan lagi, melakukan kebiasaan yang sama lagi, sama aja ntar dia titiknya akan jatuh bukan di retina, bisa di depannya, bisa di belakangnya kayak gitu. Makanya untuk teman-teman yang sesudah lasik, biasanya edukasi dari spesialis matanya ya untuk menjaga kesehatan matanya, karena bisa jadi nanti setelah dia lasik terus dia minus lagi, korneanya kan udah dikikis. Nanti yang awalnya kamu tebel nih bisa dikikis setelah udah dilasik sekali, kamu nggak bisa lasik lagi. Ada loh kondisi-kondisi seperti itu. Jadi pasiennya cuma bisa dilasik sekali kayak gitu. Itu sih. Berarti emang dari kitanya juga yang harus jaga lagi ya dok matanya. Yes, Kayak betul. tadi dokter bilang nggak boleh di tempat gelap kalau main HP, baca buku. Terus apalagi dok tadi nggak boleh sampai tiduran ya? Iya, nggak boleh sampai tiduran. Kenapa nggak boleh sampai tiduran? Kenapa itu? Karena kita tuh sebenarnya kalau lagi baca, bagusnya tuh kita lurus, terus mata kita tuh nggak capek kan. Nah kalau misalnya tiduran kan kadang kita kayak untuk ngepasin dia beneran lurus sama bola mata kita atau enggak, atau kayak misalkan kita sambil miring. Pernah nggak kamu main HP tapi ke satu sisi doang? Jadi kamu nggak menghadap ke atas tapi kamu sambil miring ke kiri, miring ke kanan. Itu pasti mata yang kamu tindihin itu lebih capek dibandingkan mata yang ada di atas. Nah itu karena dia melawan, nggak tahu karena melawan gravitasi atau karena apa ya, cuman pokoknya dia tekanan di intraokularnya jadi meningkat sehingga dia lebih gampang capek, dan itu akan meningkatkan resiko gangguan refraksi juga kayak gitu. Berarti emang baiknya tuh kalau tiduran juga jangan main HP ya? Seharusnya kalau misalnya lagi tiduran jangan main HP, karena meskipun misalkan kamu nggak ngadep kanan, nggak ngadep kiri, ngadep ke atas pun sebenarnya kamu nggak tahu dia sebenarnya letaknya pas selurusan bola mata kamu atau enggak. Jadi kalau misalnya mau membaca apapun, baiknya tuh sambil duduk atau sambil berdiri, karena itu beneran mata kamu bisa melihat benda itu secara lurus kayak gitu. Itu sih. Tapi apakah aku tetap main HP sebelum tidur? Ya tentu saja tetap saya lakukan. Itu mah udah wajib ya dok. Iya. Gak jadi kebiasaan. Iya, mau nanya pertanyaan kedua dok. Kan kita nih di sini posisinya sebagai tim bantuan medis, Betul. tim TBM. Nah, sebagai mahasiswa yang saat ini berada di TBM ini, langkah pertama apa saja yang kita bisa lakukan kalau misalkan nemuin orang sedang mengalami kecelakaan, terus ada kegawat daruratan di matanya gitu dok. Nah itu kita sebagai TBM itu kita apa yang harus kita lakukan langkah pertamanya sebelum dirujuk? Oke. Udah? Jadi aku izin jawab ya, makasih Haikal lagi untuk pertanyaannya. Ini kan tadi sempat disinggung sedikit ya kita tentang kalau misalnya ada kegawat daruratan, penanganan awalnya seperti apa. Mungkin itu sedikit tambahan kalau misalnya dia lingkungannya atau situasinya itu lagi kecelakaan. Jadi dia lukanya bukan hanya di mata, kan yang namanya kecelakaan biasanya entah dia ada fraktur, ada perdarahan, ada apa. Yang harus kita pastikan, pertama kita biasanya sebagai tim bantuan medis akan mengurutkan prioritas apa aja yang bisa mengancam nyawa. Nah, mata itu nggak mengancam nyawa. Kegawat daruratan mata itu tadi yang udah aku sebutin, dia bisa menurunkan penglihatan, tajam penglihatan, atau dia bisa menyebabkan orangnya ini jadi buta. Tapi nggak ada orang buta mati karena buta gitu. Biasanya dia karena quality of life-nya menurun setelah dia buta kayak gitu, bukan buta sama dengan meninggal kayak gitu. Nah, oleh karena itu jarang sekali kalau misalnya tim bantuan medis atau kayak para medis pada umumnya datang ke sebuah lokasi kecelakaan, terus yang hal pertama yang mereka lihat adalah mata tuh jarang. Yang dilihat apa? A, B, C, ya kan? Airway, breathing, circulation. Nggak ada tuh kita ngecek eye duluan, karena eye itu emang nggak mengancam nyawa. Nah, setelah kita udah tangani semua ABC tadi, mulai dari perdarahannya, frakturnya, dan hal-hal yang mengancam nyawanya, baru kita pastikan bahwa matanya itu nggak dikucek oleh pasiennya. Kan misalkan matanya sakit nih, jadi dia kecelakaan, dia fraktur segala rupa, bla bla bla, perdarahan, tapi dia matanya juga kena serpihan kaca, misalkan kayak gitu ya. Terus habis itu udah kamu tanganin perdarahannya, terus udah kamu dep, udah kamu lilit, habis itu dia pengen megang mata dia karena dia nyeri. Nah itu kamu harus hentiin, jangan sampai kamu kasih pressure di atas matanya kayak gitu. Terus udah setelah menghindari ada tekanan dan gerakan mekanis lagi pada trauma matanya, kita boleh bawa dia ke IGD untuk ditangani oleh spesialis mata, dirujuk.
kayak gitu kalau misalnya lokasinya kecelakaan. Oke, terima kasih dok. Oke, Mungkin teman-teman thank ada- you Haikal. Oke, baik, makasih Kak Ika atas pertanyaannya dan dokter, terima kasih banyak. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir lagi. Adakah yang ingin bertanya? Oke, mungkin sudah cukup untuk sesi Q&A-nya saya sudahi ya dok. Ya. Baik, kayaknya udah banyak banget nih dok materi yang udah disampaikan. Semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman di sini dan penonton di rumah. Mungkin saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak dokter karena telah meluangkan waktunya dan juga bersedia untuk membagi ilmunya untuk kita semua. Semoga dokter sehat dan lancar terus ya dok. Amin, kamu juga, kalian juga semua. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus USMR Bersandar. See you on our next video. Bye bye.